Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geraldo Dewantara dengan NIM D10111171098. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa risiko proyek jalan raya. Pengertian dari analisa risiko adalah suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakteristik, komunikasi, manajemen, dan kebijakan yang berkaitan dengan risiko tersebut. Tujuan dari analisa risiko yaitu yang pertama, mengetahui profil risiko yang ada dalam pekerjaan. Yang kedua, menentukan level risiko untuk dimensi kemungkinan keterjadian dari setiap risiko. Yang ketiga, menentukan level risiko untuk dimensi konsekuensi dari setiap risiko. Yang keempat, menentukan level masing-masing risiko. Yang kelima, melakukan evaluasi terhadap sistem. Metode-metode analisa risiko terdapat tiga, yaitu metode kualitatif, metode kuantitatif, dan metode semi kuantitatif. Metode kualitatif digunakan pada hal-hal yang lebih bersifat deskriptif, misalnya terganggunya kenyamanan pengguna jalan pada saat berlangsungnya kegiatan proyek perbaikan jalan. Ini adalah contoh dari metode kualitatif. Terdapat tingkat-tingkat risiko, yaitu dari rendah, sedang, dan tinggi. Untuk rendah dapat diterima, sedang, moderate, dan tinggi tidak dapat diterima. Metode kuantitatif digunakan nilai numerik untuk menilai masing-masing risiko, misalnya kerugian yang terjadi pada suatu proyek. Contohnya yaitu seperti pada tabel di samping. Terdapat tiga risiko. Yang pertama, besar, sedang, dan kecil. Untuk konsekuensinya terdapat tiga menggunakan numerik, yaitu 1 tinggi, 2 sedang, 3 rendah. Metode semi kuantitatif yaitu biasa digunakan dengan pemberian nilai pada ukuran kualitatif risiko dan pemberian nilai tidak berdasarkan akurasi statistik. Metode semi kuantitatif ini adalah gabungan dari metode kualitatif dan metode kuantitatif. Untuk kriteria risiko terdapat probabilitas. Berikutnya ada tabel penilaian probabilitas. Di tabel ini terdapat 5 tingkat dari tingkat 1 sampai 5. Untuk penjelasannya yaitu tingkat 1, kecil kemungkinan hampir tidak terjadi. Untuk kedua, mungkin atau jarang terjadi. Yang ketiga, mungkin cukup sering terjadi. Yang keempat, sangat mungkin lebih sering terjadi. Yang kelima, pasti hampir selalu terjadi. Untuk dampaknya terdapat 5 tingkat dengan penjelasannya. Yang pertama, 1, sangat rendah. Yang kedua, rendah. Yang ketiga, sedang. Yang keempat, tinggi atau signifikan. Yang kelima, sangat tinggi atau bencana. Untuk frekuensi risiko terdapat 5 level dengan penjelasan. Yang 1, level 1 sangat jarang, level 2 jarang, level 3 moderat, level 4 sering, level 5 hampir pasti atau sangat sering. Contoh penjelasannya yaitu untuk level 1, kejadiannya muncul hanya dalam keadaan tertentu, frekuensinya kurang dari sekali dalam 10 tahun. Untuk level 2, kejadiannya dapat muncul pada saat yang sama, paling sedikit sekali dalam 10 tahun. Untuk level 3, kejadiannya seharusnya muncul pada saat yang sama. Untuk frekuensinya paling sedikit sekali dalam 5 tahun. Untuk level 4, kejadiannya mungkin muncul pada kebanyakan situasi. Frekuensinya paling sedikit sekali dalam 1 tahun. Untuk level 5, kejadiannya diharapkan muncul pada kebanyakan situasi. Frekuensinya lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Untuk kriteria risiko, terdapat pembagian level-level risiko, yaitu level 1 sampai level 3, level 4 sampai level 6, level 6 sampai level 9, level 10 sampai level 14, dan level 15 sampai level 25. Untuk penjelasannya yaitu level 1 sampai level 3 dapat diterima dengan pengejalan yang cukup serta yang bertanggung jawab adalah pimpinan menengah atau operasional. Untuk level 4 sampai level 6
Risikonya dipantau dengan pengendalian yang cukup, serta yang bertanggung jawab adalah pimpinan menengah atau operasional. Untuk level 6 sampai level 9, risiko diperlukan pengendalian oleh manajemen dengan pengendalian yang cukup, serta yang bertanggung jawab adalah pimpinan menengah atau operasional. Untuk level 10 sampai level 14, harus menjadi perhatian manajemen, dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik, serta yang bertanggung jawab adalah pimpinan puncak. Untuk level 15 sampai level 25, tidak dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik, serta yang bertanggung jawab adalah pimpinan puncak. Ini adalah contoh dari analisis risiko pekerjaan proyek jalan raya. Di sini terdapat 4 level, yaitu level 0, 1, 2, 3, dan 4. Pada level 0, yaitu program yang berisiko. Level 1 pelaksanaan, level 2 pelaksanaan konstruksi, level 3 pekerjaan jalan, dan level 4 ini adalah risiko-risiko yang terjadi. Di sini saya mengambil contoh pada alokasi pekerja. Pada alokasi pekerja, dampak risikonya itu level 4, frekuensi risiko itu level 3, dan tingkat risiko terdapat pada level 12. Tingkat risiko ini didapat dari dampak dikali frekuensi. Dapatlah hasil level tingkat risiko yaitu level 12. Untuk penjelasan risiko yang terjadi yaitu jumlah tenaga ahli dalam proyek tersebut dari pihak kontraktor dirasa masih kurang untuk proyek dengan nilai sekian. Penanganan risikonya yaitu menyewa tenaga ahli dari luar. Di sini tingkat risikonya terdapat pada level 12. Untuk level 12 terdapat di antara level 10 sampai level 14. Dengan penjelasan harus menjadi perhatian manajemen, dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik, serta yang bertanggung jawab adalah pimpinan puncak. Sekian dan terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.